Demi Jembrana. Pasti bisa. Demi Jembrana. Pasti bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan karena pada hari ini, hari yang berbahagia, kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan diseminasi berbagi praktik baik terkait dengan 7 jurus BK hebat, yaitu materi, kelola emosi, dan kenali potensi. Nah, Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian diikuti dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Kepala SMP Negeri 4 Negara, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan PKTK Bali, dalam hal ini didampingi oleh Bapak Rake. Kemudian dilanjutkan dengan acara penutup. Nah, kemudian nanti ada pemaparan materi dari atau diseminasi berbagi praktik baik dari Ibu Ita. Baik, kita lanjutkan ke acara kedua dengan doa bersama. Nah, doa saya pimpin Bapak Ibu. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Nah, kemudian acara yang berikutnya kami tingkatkan pada arahan dari Kepala SMP Negeri 4 Negara. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu untuk berikan arahan. Terima kasih atas waktunya Pak Lurah selaku moderator kegiatan diseminasi hari ini. Yang saya hormati Bapak Wayan Raka selaku wakil dari BGTK Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Ibu guru wali kelas 8 dan kelas 9 serta rekan-rekan guru yang lainnya. Puji dan puji syukur mari kita panjatkan kehadapan Yang Sang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi berbagi praktek baik. Terkait dengan 7 jurus BK hebat. Ternyata sekarang BK punya 7. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Demi Jembrana Pasti bisa. Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah termasuk kegiatan yang mendadak karena kemarin kita malam ya baru ngechat menginformasikan bahwa hari ini beliau OJT 3-nya dilaksanakan pada hari ini. Kemudian yaitu kegiatan memberikan diseminasi kepada rekan sesama rekan ya. Karena di OJT pertama dan kedua itu kegiatannya sudah berbeda dan sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan mendapatkan ilmu baru Bapak Ibu semua, mengingat apa yang menjadi tugas kita sekarang ini dengan kurikulum baru ini, dengan kebijakan baru dari Menteri ini, ada yang baru dan tentunya juga untuk menjawab dari tantangan yang baru itu ternyata juga ada ilmu barunya. Sekarang ini ya Bapak, benar-benar permasalahan siswa ini luar biasa banyak, kemudian sangat banyak modelnya, tidak hanya satu. Dulu kan mungkin penanganannya rambut, pakaian dan sebagainya. Sekarang sudah ada masalah keluarga, ada masalah pribadinya sendiri, kemudian ada masalah lainnya yang tentunya juga menjadi beban bagi guru BK itu sendiri. Kemudian selama ini guru BK itu kesannya kok seperti polisi sekolah gitu. Tugas utamanya sebagai pembimbing, pendamping dan sebagai konselor jadi agak terkesampingkan selama ini. Nah, itu mungkin yang perlu dicari jawabannya, bagaimana supaya peran benar seorang guru BK itu bisa dilaksanakan di sekolah. Mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan dari awal itu saya sudah sering diskusi dengan guru BK, ayo kita desain bagaimana
kita bisa membuat pelatihan agar guru-guru wali kelas atau guru mata pelajaran itu pun memiliki sedikit ilmu bagaimana bisa menjadi seorang guru BK gitu. Walaupun dia bukan guru BK bukan berarti guru-guru itu tidak punya ilmu tentang itu. Jadi harus Bapak Ibu itu yang harus kita tambah. Selain menjadi guru mapel, kita juga belajar bagaimana menjadi pendamping atau konselor nantinya. Sehingga guru BK Nikel bisa fokus dengan apa yang menjadi tugasnya. Jadi kalau masalah-masalah ringan mungkin yang bisa kita tangani, mari kita tangani bersama. Tentunya juga hasil dari diskusi kita dengan guru BK bagaimana cara menangani masalah-masalah tersebut dengan benar, ya, yang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu saya sangat bersyukur, berterima kasih sudah salah satu guru kami diberikan kesempatan untuk menjadi pasda, sehingga apa yang menjadi permasalahan di sekolah mengenai penanganan masalah siswa itu tentunya kami juga bisa menyelesaikannya dengan baik walaupun tidak sempurna seperti itu ya Bapak. Dan yang harap juga kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin tidak hanya sekali. Jadi ada permajaan, siapa tahu nanti kami ada guru BK baru, jadi kami ingin juga guru BK kami tetap menjadi guru BK yang profesional, yang sesuai ya, sebagai seorang konselor terutama. Mengingat ya juga setelah 26 tahun menjadi guru itu ternyata perkembangan permasalahan siswa itu memang luar biasa bedanya. Beda sekali dengan ketika dia menjadi awal-awal guru gitu ya. Dengan yang sekarang sudah benar Pak. Mungkin juga karena perkembangan zaman, pengaruh teknologi, pengaruh media sosial seperti itu, sehingga apa yang terjadi di lapangan pun adalah sesuatu yang baru yang belum pernah saya temui sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga mungkin ada hal yang penting yang perlu Bapak berikan sedikitlah kepada kami bekal sehingga pelaksanaan ini benar-benar dapat sesuatu gitu, sehingga kami merasa lebih nyaman lagi untuk melaksanakan tugas kami sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing di sekolah ini. Demikianlah Bapak Ibu pendarahan dari tiang apa inti dari kegiatan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semua juga akan mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa dijadikan bekal nanti selaku wali kelas, yang saya lihat beberapa walinya yang selalu mendapatkan masalah yang bertubi-tubi dan masalahnya selalu baru gitu nih. Semoga ini bermanfaat nih buat Bapak Ibu semua dan kita selalu bisa berdiskusi, berkonsultasi untuk menangani masalah-masalah siswa selanjutnya, masalah murid selanjutnya. Demikianlah arahan dari tiang untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena pelaksanaannya mendadak, juga nanti tidak ada konsumsi atau gimana, mohon dimaklumi. Tapi kalau air kita silakan, mungkin ada temannya gitu. Jadi sekarang berikan teman sebanyak-banyaknya ilmu yang harus ibu jurus-jurus itu 7 lagi, wih luar biasa. Oke. Demikianlah, terima kasih. Yang tutup untuk para santi. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan dari Kepala SMP Negeri Bangkalan. Untuk acara selanjutnya kami lanjutkan kepada perwakilan dari BG3 Bali, Bapak Arianto, untuk memberikan sambutan. Untuk waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pengasum satu Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya Rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 4 Negara ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, utamanya Capasda. Kalau Ibu kita masih Capasda ya, calon Pasda. Kalau nanti sudah melaksanakan rangkaian kegiatan
dinyatakan lulus baru menjadi PASDA, fasilitator daerah, pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Itu Bapak Ibu. Oke. Itu program kami dari BGTK Provinsi Bali. Nah, Bapak Ibu, pertama perkenalkan dia Iwayan Raka Santi Darmawan, namanya enggak panjang dikit ya. Bertugas di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Dia juga sama dengan Bapak Ibu secara fungsional ya, secara fungsional yang juga jabatan fungsional selaku pengembang teknologi pembelajaran. Kalau Bapak Ibu fungsionalnya guru. Kalau Ibu kepala sekolah juga guru, tapi mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, dengan keluarnya Permendikbud nomor 7 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, itu sekarang wajib memiliki sertifikat bakal calon kepala sekolah. Karena di Permen ini mencabut 2 Permendikbud-Ristek, Permendikbud-Ristek 40 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dulu sertifikatnya guru penggerak bisa 4 periode, itu sudah dicabut. Dan juga Permendikbud-Ristek 26 tentang program guru penggerak, itu dicabut. Jangankan programnya Bapak Ibu, balainya pun hilang. Ya, dulu kami dari Balai Guru Penggerak, sekarang berubah menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, di mana tugas pokok fungsi kami pengembangan dan pemberdayaan GTK. Jadi tugas kami lebih luas, itu lebih umum Bapak Ibu, mengembangkan memberdayakan GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Kalau sebelumnya nama balainya Guru Penggerak, itu banyak yang bertanya, Pak itu balainya Guru Penggerak ya? Kami guru bukan Guru Penggerak, tidak punya balai ya? Itu rumahnya. Makanya sekarang dengan perubahan nomenklatur kita menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Bapak Ibu tidak usah khawatir, Balai Guru itu hadir di setiap provinsi yang tugasnya nanti menangani terkait dengan pemberdayaan pengembangan guru dan juga masalah guru. Ya, kalau ada Bapak Ibu permasalahan perpanjangan tangan kementerian, kita perpanjangan tangan kementerian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan guru ada di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Program kami banyak Bapak Ibu, terutama peningkatan kompetensi guru. Itu Bapak Ibu nih, kompetensi guru ada berapa? Ada 4. Itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan salah satu program kami, kemarin kami melaksanakan program pelatihan ya, peningkatan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Nah, pelatihan itu dari fasilitator nasional, itu melatih fasilitator daerah. Fasilitator daerah nanti melatih guru-guru yang ada di masing-masing kabupaten kota. Makanya kemarin jumlah total peserta kami adalah 240, itu masing-masing kabupaten 30 orang, kecuali Gianyar dan Klungkung. Itu karena jumlah calonnya sedikit, kandidatnya, karena memang ada kriteria syarat Bapak Ibu. Jadi Ibu Ita salah satu yang memenuhi syarat itu bisa mengikuti, karena prosesnya diusulkan oleh kabupaten kota, diverifikasi oleh kami di BGTK. Setelah lulus verifikasi baru mengikuti pelatihan. Nah, kenapa pelatihan ini hadir Bapak Ibu? Berdasarkan regulasi. Kalau kami di BGTK menyampaikan sesuatu, semua berdasarkan regulasi. Kita tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Itu yang. Nah, peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud nomor 11. Apakah sudah ada yang membaca? Baru tahu hari ini, tidak apa Pak Ibu. Silakan nanti dibaca. Begitu juga perubahan kurikulum terbaru Permendikbud 13 dan juga pedoman terbaru sudah ada di sana. Oke, silakan Bapak Ibu di waktu luang silakan dibaca regulasinya. Kan kita ingin meningkatkan literasi dan numerasi siswa, ya kan? Minimal kita juga meningkatkan literasi dan numerasi. Terutama berapa buku yang kita baca setiap hari. Jangankan buku Pak, halamannya mungkin belum. Tidak apa-apa, ini adalah salah satu peran kita memberikan pembimbingan, pemberdayaan kepada guru-guru kita. Nah, Bapak Ibu, Permendikbud nomor 11 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, di sana ada beban kerja guru di mana Bapak Ibu kan memenuhi 24 jam baru dibayar. Nah, sekarang dari beban kerja itu tidak hanya harus tatap muka. Nah, di sini menegaskan bahwa semua guru mata pelajaran melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan sebagai guru wali. Tidak ada hanya mengajar Bapak Ibu sebagai guru wali. Tugas guru wali adalah memberikan pendampingan akademik,
pengembangan karakter serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan. Nah, ini tugasnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan pembimbingan? Nah, ada program dari pusat. Selain 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ada juga 7 jurus BK hebat. Nah, itu Bapak Ibu nih. Makanya dalam pelatihan ini kita punya fasilitator nasional, kita punya fasilitator daerah yang nanti memberikan informasi terkait dengan bagaimana penerapan 7 jurus BK hebat. Apa itu jurusnya? Nanti Ibu yang menjelaskan. Nih, kalau dia menjelaskan mungkin sampai besok. Nanti Ibu yang menjelaskan, mungkin dalam pertemuan ini minimal 1 atau 2 jurus. Nanti dalam pertemuan ada juga surat edaran tentang hari belajar guru. Ya, hari belajar guru. Minimal dalam 1 minggu Bapak Ibu berkumpul untuk belajar. Sudah kamu menentukan hari itu Pak? Sudah nih. Nah, di dalam hari belajar guru silakan. Ada 7 jurus BK, ada model pembelajaran, ada sekarang perubahan kurikulum satuan pendidikan. Permendikbud 13 di sana tertuang ya, kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah. Ya, sebelumnya Permendikbud-Ristek 12. Jadi tidak ada namanya sebelumnya kurikulum merdeka. Sekarang kurikulum merdeka 2024. Habis itu kurikulum merdeka 2025. Kalau berdasarkan regulasi itu namanya Permendikbud-Ristek 12. Yang sebelumnya sekarang menjadi Permendikbud nomor 13. Yang banyak memberikan permen yang tidak diupdate nanti banyak permen. Dan peraturan itu penting Bapak Ibu sebagai dasar regulasi Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu, terutama dalam proses pembelajaran. Hal mendasar dalam perubahan kurikulum itu adalah di pendekatan. Sebelumnya menggunakan pendekatan Merdeka Belajar. Nah, di Permendikbud 13 menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Ya, itu makanya Bapak Ibu silakan nanti menguatkan terkait dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kemarin sudah dilaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Kita juga melakukan pelatihan. Mungkin sekolah ini belum ikut ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti tahun depan masih ada. Oke, tahun depan masih ada. Kebetulan saya juga salah satu fasilitatornya. Kalau membahas pembelajaran mendalam ada materinya Pak Ibu. Cuma sekarang tugas kami ke sini sebenarnya melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan Capasda kita melakukan disiminasi. Namun karena dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang akan berikan terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai seorang guru, minimal menguasai 4 kompetensi. Ada model kompetensi tertuang di Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2013. Itu ada model kompetensi guru. Silakan dipelajari apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Di sana ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, satu hal lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, dengan penguatan pendidikan karakter sekarang, kalau dulu namanya P5, sekarang sudah diganti menjadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Diawali dari apa Pak Ibu? Pertama, bangun pagi. Setelah bangun pagi yang kedua beribadah. Setelah beribadah berolahraga. Setelah berolahraga kita makan sehat dan bergizi. Gratis nih. Ya, makan sehat dan bergizi. Dan yang kelima belajar. Dan keenam bermasyarakat. Yang ketujuh tidur lebih awal. Jadi kalau tidur cepat sekarang tidur lagi bangun gitu ya. Nah, nanti dia diprotes sama guru bahasa Indonesia begini. Tidur cepat sekarang tidur bangun. Tidur lebih awal. Nah, dengan 7 kebiasaan itu menumbuhkan karakter. Itulah harapan kita. Dan kita pun juga harus memberikan contoh kepada murid kita. Minimal kita juga menerapkan itu. Ya, bangun pagi, beribadah, berolahraga, itu kan sudah di rumah. Ya, setelah itu makan bergizi, ya, habis itu baru kita ke sekolah. Kalau Bapak Ibu tugasnya mengajar, siswa belajar. Setelah mengajar, Bapak Ibu pulang bermasyarakat. Apalagi di Bali kan terkenal dengan menyambut bayi Pak Ibu. Jadi sudah itu bermasyarakat. Nah, dan yang terakhir tidur lebih awal. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu terkait dengan karakter, kami mohon bantuan Bapak Ibu sebagai
Balai Guru dan Tenaga Kependidikan melihat sekarang dengan maraknya media sosial, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, mohon melakukan kegiatan sesuai dengan kode etik sebagai seorang guru. Karena kemarin sempat viral terjadi di provinsi lain, itu gurunya diberikan sumbangan itu digunakan untuk karaoke. Oke, kalau sampai ada guru viral di Bali, pasti akan ditelepon pertama oleh menteri adalah kepala balai. Oke, kemarin contohnya di Denpasar ada kepala sekolahnya yang didemo, itu pasti kepala balai kita yang ditelepon lebih awal. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, ya. Kalau memang Bapak Ibu berkegiatan untuk kepentingan pribadi, mohon atribut sebagai guru itu dilepaskan dulu. Di rumah silakan, tapi jangan sampai hal-hal yang bersifat kurang baik itu jangan dipiralkan menggunakan atribut guru. Itu karena kemarin sempat viral Bapak Ibu, sehingga itu menjadi bahan kita untuk memberikan penguatan terutama karakter bagi guru-guru kita melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, IHT, dan lain sebagainya. Itu tugas kami Bapak Ibu. Selain terkait dengan peningkatan kompetensi, kita juga kesejahteraan guru. Nah, itu sudah merupakan program prioritas Bapak Ibu. Kesejahteraan guru itu dari bagaimana guru kita mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagi guru-guru kita yang belum memiliki sertifikat, itu kita sedang proses itu lebih dipermudah sekarang. Ya, cukup dengan daring saja. Itu ada di kami terkait dengan PPG. Ada yang belum punya sertifikat pendidik? Ya, berarti sudah ikut PPG belum keluar. Ini tunggu saja pengumumannya. Karena Niki sedang berproses juga. Dalam artian Bapak Ibu, harapan semua guru kita memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini adalah tugas kami juga di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kedua terkait dengan transfernya. Sebelumnya transfernya ke daerah itu kan merupakan transfer daerah yang mengatur. Nah, sekarang itu sudah ditransfer langsung dari kementerian langsung ke guru, tidak lagi ke transfer daerah. Nah, sehingga nanti langsung diterima di rekening guru, ditransfer oleh pusat. Walaupun itu setiap 1 bulan, 2 bulan ataupun 3 bulan. Nah, ada beberapa kendala kemarin, ada yang gagal mungkin, itu kembali pada faktor validitas data. Mohon Bapak Ibu antara Dapodik dengan data Bapak Ibu dipastikan sama. Tidak ada, mungkin beda 1 titik aja mungkin berbeda. Nah, itu beda komanya itu akan bermasalah. Sehingga Bapak Ibu antara Dapodik dengan data Bapak Ibu minimal itu sesuai. Mohon nanti itu dijadikan acuan. Nanti kalau ada kendala silakan hubungi kami di ULT, Unit Layanan Terpadu Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Untuk kegiatan-kegiatan kami silakan dilihat di media sosial, ya. Ada BGTK Provinsi Bali. Itu Bapak Ibu. Karena kami hadir sebagai rumah untuk guru kita di Provinsi Bali. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti ke Denpasar silakan mampir, kami ada di Jalan Gurita Raya nomor 21 Pegok Sesetan Denpasar. Kalau ada yang kenal Undiksa yang di Denpasar, kami bersebelahan dengan UT juga. Silakan kami hadir sebagai rumah bagi guru-guru di seluruh Provinsi Bali, karena kami sebagai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama dari Dirjen GTK PG. Itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa yang sampaikan. Kalau nanti yang memberikan waktu lama, waktu Bu kita nanti tertutup. Latihan juga biasa menjadi fasilitator, dan kalau tidak di stop mungkin dia bicara sampai nanti siang. Itu Bapak Ibu. Jadi karena ini memberikan sedikit informasi, silakan Bapak Ibu kunjungi media sosial kami, di sana lengkap apapun kegiatan kami. Yang jelas nanti kami selalu bekerja sama dengan dinas kabupaten, kota, kabupaten dan provinsi. Dan satu hal lagi, ada informasi bahwa kita akan melaksanakan apresiasi terhadap GTK kita. Cuma sekarang sistemnya sedikit berbeda, ya. Semua di masing-masing kabupaten kota diusulkan oleh dinas pendidikan masing-masing per kategori.
Sehingga nanti kami di provinsi menilai, misalnya kategori guru SMP itu akan ada 9 peserta dari 9 kabupaten kota itu yang akan bersaing memperebutkan 3 besar ya di provinsi. Kebetulan yang salah satu tim jurinya Pak Ibu kemarin yang berangkat ke Jakarta, yang salah satu tim jurinya nanti dia akan menilai. Nah nanti 3 besar itu sudah akan mendapat hadiah lumayan, masing-masing dapat 3 juta. Dan peringkat pertama terbaik dari 3 itu akan dikirim ke Jakarta mewakili provinsi Bali. Itu Bapak Ibu. Oke, kalau tidak salah hari ini sudah terakhir pendaftaran pengunggahan berkas. Karena sebelumnya kita rakor dengan kabupaten kota diusulkan nama-nama kandidat. Nah, kandidat itu sekarang melengkapi berkas sampai tanggal 14. Oke, mudah-mudahan nanti di Jembrana ada masuk di setiap kategori. Kita ada 23 kategori Bu. Dari guru SMP, guru SD, guru TK, kepala sekolah SMP, kepala sekolah, pengawas juga, tenaga administrasi, tenaga laborasi itu. Nah semoga nanti informasi ini bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik Bapak Ibu. Oke, karena sekarang dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang sampaikan sedikit Pak, poin pentingnya adalah kegiatan yang bermakna. Ya, ketika murid bersekolah, dia minimal belajar. Karena nanti ditanya di rumahnya, jadi belajar apa Dek? Tidak tahu Pak, Bu. Berarti dia bersekolah tidak belajar. Kalau dia ke sekolah belajar, pasti dia jadi belajar apa? Tadi saya belajar menghitung persamaan kuadrat. Ya, ternyata kalau kita membeli ke pasar, harga itu bisa berubah Pak. Ada harga cabai bisa 50, harga cabai bisa 60. Kenapa berubah? Karena saya belajar ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Makanya bermakna itu titik beratnya pada kontekstual, mengkaitkan ilmu yang Bapak Ibu ajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu Bapak Ibu. Ya, itulah bermakna. Inilah peran tugas guru kita. Bagaimana mencari contoh-contoh mengkaitkan dengan materi. Pembelajaran bahasa Indonesia materinya tentang teks fiksi. Jangan langsung menjelaskan materi teks fiksi. Aja anak-anak berikan contoh, anak-anak pernah membaca Quran, anak-anak pernah ini apa esensinya, lalu kaitkan materi dengan ilmu yang Bapak Ibu ajarkan, sehingga ilmu itu bermanfaat bagi siswa, sehingga siswa dapat hal yang bermakna dari ilmu yang Bapak Ibu ajarkan. Mungkin itu Bapak Ibu kaitannya dengan pembelajaran bermakna. Ada prinsipnya 3, pengalaman belajar ada 3. Prinsipnya berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, BPM. Kalau pengalaman belajar dikombinasi dari taksonomi Bloom dan taksonomi Solo, ada 3 pengalaman belajar dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itulah Bapak Ibu terapkan ke dalam proses pembelajaran. Makanya Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran diterapkan di kelas. Cuma banyak sekolah yang kunjungi yang bertanya, Bapak Ibu menyusun perencanaan pembelajaran? Iya. Berapa persen diterapkan di kelas? Tidak ada yang menjawab 100%. Makanya fungsi supervisi nanti, ya, fungsi supervisi bagaimana rencana pembelajaran diterapkan di kelas masing-masing. Karena ada sekolah yang kunjungi perencanaannya bagus, menerapkan model PGT, tapi ketika mengajar anak-anak sekarang belajar ini tujuannya untuk ini, kerjakan LKS halaman sekian sampai sekian. Itu. Jadi bapaknya bernama Bapak LKS. Dan mudah-mudahan di sini tidak terjadi Bapak Ibu. Karena ketika perencanaan yang kita susun itu harus kita terapkan di kelas. Ya, kadang-kadang ada juga guru sudah menyusun perencanaan, ketika akreditasi baru menyusun. Nah, sehingga ini perlu kita, makanya di pelatihan pembelajaran mendalam ada materi perubahan pola pikir, growth mindset. Dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Kalau guru mengajar dengan cara itu saja, berarti itu masih pola pikir tetap. Ya, karena Bapak Ibu bisa lihat di raport pendidikan, ada di sana dimensi D, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena siswa menjawab dalam AMBK ada salah satu soal.
Sudahkah guru menerapkan metode pembelajaran bervariasi? Kalau siswanya melihat gurunya ngajar ceramah saja, belum. Sudahkah gurunya menerapkan metode yang bervariasi? Sudahkah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi? Oh, gurunya enggak, tidak. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah di kualitas pembelajaran. Nanti dilihat di rapor pendidikan. Kalau kualitas pembelajarannya sudah bagus, tingkatkan lagi. Kalau masih merah dan kuning, tingkatkan lagi. Itu Bapak Ibu, mungkin demikian Bapak Ibu. Mohon maaf ini yang banyak menyampaikan sesuatu, banyak yang diberikan kesempatan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi, mari Bapak Ibu sama-sama menjadi guru. Itu tugasnya sangat berat. Ya, selain kita guru tidak hanya transfer of knowledge, memberikan materi, kita juga mendidik. Ya, mendidik, membimbing siswa sehingga siswa mampu menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Oke, itu tugas kita cukup berat. Mari kita sama-sama Bapak Ibu, karena kami dari pusat hanya memberikan tataran kebijakan, tapi implementasinya berpengaruh pada Bapak Ibu guru. Mohon kami dibantu sehingga tujuan akhir kita, anak-anak didik kita memiliki kemampuan berpikir kritis, analisis, dan reflektif. Muaranya adalah tes PISA kita meningkat. Ya, kenapa pendekatannya dibuka kemarin dari Merdeka Belajar? Karena 4 tahun sudah dilakukan tes PISA, hasilnya stagnan. Negara kita masih di bawah Bapak Ibu. Makanya pendekatannya dirubah. Mari Bapak Ibu sama-sama bagaimana harapan kita siswa berpikir kritis. Ya, ketika mengajar Bapak Ibu, anak-anak ada bertanya, kalau anak-anaknya diam, berarti belum bisa memacu siswa berpikir kritis. Ada bertanya, pas Pak, kalau bel berbunyi bel, woi keluar. Berarti dia lebih senang ke keluar. Di kelasnya belum menyenangkan. Sederhana. Ketika bel berbunyi, siswa berteriak, woi gitu. Berarti dia lebih senang di luar. Di kelasnya belum menyenangkan. Silakan Bapak Ibu gunakan metode strategi yang bervariasi sehingga di kelas siswanya belajar aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan tim atas sambutan yang luar biasa. Nah, tadi hanya yang ngomongin diskusi tapi diberikan ruang seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya yang bisa bertemu lagi di waktu yang lebih lama, mungkin yang bisa memberikan salah satu materi nanti kepada Bapak Ibu di sini. Namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf Bapak Ibu yang hanya bisa menyampaikan beberapa hal saja. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau kata-kata yang ada yang salah, sehingga nanti kita bisa terus berkolaborasi. Demikian Bapak Ibu, yang akhiri dengan Om Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Bapak Wiantrake, perwakilan dari Etika Provinsi Bali. Nah, selanjutnya acara kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya. Demi Jembrana. Pasti bisa. Demi Jembrana. Pasti bisa. Demi Jembrana. Pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada Ibu Ita untuk memberikan presentasi diseminasi berbagai praktik baik terkait dengan 7 jurus pendidikan kita. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Lurah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Demi Jembrana pasti bisa. Jadi Bapak Ibu Guru, pada kesempatan hari ini mohon maaf nih Bapak Ibu Guru, saya mengganggu waktunya Bapak Ibu Guru untuk melaksanakan kegiatan desiminasi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Negara yang sudah bersedia terus-terusan memberikan pembinaan kepada saya. Kemarin juga saya ganggu beliau ini dadakan acaranya. Yang terhormat pula Bapak
Wayan Rake dari BGTK Provinsi Bali ya. Terima kasih Bapak atas kedatangannya sudah jauh-jauh dari Denpasar untuk memberikan informasi yang berguna bagi kita semuanya di sini dan memberikan monep pendampingan kepada saya nanti sebagai Capasta BKG-BK. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru di Spempatra yang bersedia hadir dalam kesempatan hari ini. Jadi saya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Mohon maaf nanti mungkin pada kegiatan ini akan melaksanakan kegiatan itu mungkin 30 menit. Jadi saya rampungkan nanti untuk materi 7 jurus BK hebat ini ada 7 jurus sebenarnya ini Bapak Ibu Guru pada saat proses pelatihan kemarin yang diberikan. Namun pada kesempatan hari ini saya akan berikan minimal 2 jurus dulu. Tidak mungkin nanti semua jurus yang berikan seperti itu. Nanti mungkin akan kita lanjutkan pada saat proses pelaksanaan hari pelajar guru Pak Ngurah. Apalagi kemarin sempat Ibu Kepala juga berdiskusi kepada saya bagaimana caranya memberikan konseling dasar lah pada intinya kepada Bapak Ibu guru wali maupun guru wali di sini yang sebenarnya Bapak Ibu semua di sini kan sudah senior jadi Bapak Ibu sudah sebenarnya lebih banyak ilmunya kepada saya. Jadi pada kegiatan ini bukan tujuan saya untuk menggurui, tidak, mohon maaf nantinya Bapak Ibu. Jadi intinya pada kegiatan ini saya akan mendesimasikan berbagi praktik baik itu apa yang sudah Tiang laksanakan kemarin kepada siswa di OJL pertama dan OJL kedua terkait materi 7 jurus BK hebat. Yang pertama itu terkait dengan kenali potensi dan yang kedua yaitu kelola emosi. Gitu. Jadi untuk yang pertama sebelum dimulai mungkin biar mencairkan suasana sama seperti yang kita lakukan pada saat Hari Pelajar Guru, ada ice breaking terlebih dahulu begitu Bapak Ibu. Ada di jadi sebelum masuk ke materi nih Bapak Ibu, ice breakingnya sangat tidak terlalu berat kadang-kadang kan perlu fokus yang lebih kepada Bapak Ibu. Silakan. Nah, jadi silakan sekarang tebak warna Bapak Ibu, tebak warna bukan tebak tulisan tebak warna. Merah, jadi dibaca merah seperti contohnya Ayo kita mulai tesnya dari level yang mudah terlebih dahulu. Merah, hijau, putih, biru, kuning, pink, kuning. Udah mulai Ibu ya. Kadang anak-anak juga kita keberikan ke anak-anak ya. Kita yang dewasa aja perlu biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru. Siapa yang kira-kira Bapak Ibu guru ini yang kurang konsentrasi? Ayo silakan selanjutnya yang level sulit dipercepat merah, kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, merah. Nah, sudah bingung ini ya Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Biar mencairkan suasana Bapak Ibu guru. Jangan sampai saya di sini yang deg-degan ya, karena sudah dilihat langsung sama Ibu Kepala ini sama Pak Wayan gitu. Oke, Bapak Ibu guru, yang pertama ini kenali potensi. 2 minggu yang lalu sudah dia
berikan materinya ini kepada anak-anak ya, bagaimana nantinya anak-anak itu bisa mengetahui potensi apa yang anak-anak miliki. Nah, pada pelaksanaan proses diseminasi kemarin dengan siswa, kami menggunakan metode ARKA yang memang direkomendasikan dari Kemendikbudrismen ya, yang harus dilaksanakan ya, dengan metode ARKA. Yang pertama itu ada aktivitas yang diberikan terlebih dahulu kepada siswa, selanjutnya baru refleksi ya dengan siswa, dan baru masuk ke tahap konsep, dan terakhir itu bagaimana siswa nanti bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya. Itu. Jadi metode ini yang dipakai. Selanjutnya, nah, urgensi biasanya yang dilaksanakan layanan bimbingan konseling. Tahap pertama yang harus dilakukan itu adalah kita melaksanakan asesmen terlebih dahulu ya. Asesmen ini yang nantinya turunan menjadi sebuah program di BK, program BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah, seperti itu. Karena kebutuhan peserta didik masing-masing sekolah itu kan berbeda-beda, tidak sama. Jadi Bapak Ibu guru, kalau program di BK itu beda dengan program BK di SMP yang lain, seperti itu. Tidak bisa kita meng-copy paste, karena harus ada asesmen terlebih dahulu yang harus diberikan kepada siswa-siswi, terutama mungkin yang pertama yang harus dilakukan ke kelas 7, 8, dan kelas 9 gitu. Asesmen yang bisa digunakan itu sebenarnya banyak ya yang bisa digunakan. Ini salah satu kemarin yang digunakan adalah menggunakan aplikasi Aku Pintar. Gitu. Boleh Bapak Ibu guru dicoba di-download di Play Store-nya ya, aplikasi Aku Pintar. Nah, nanti di aplikasi Aku Pintar itu ada beberapa tes ya, di sana ada 4 tes. Boleh Bapak Ibu yang memegang gawai langsung di Play Store di-download aplikasi Aku Pintar. Nah, selain Aku Pintar juga bisa mengetahui kecerdasan majemuk anak-anak, yang dominan itu apa, dan multiple intelligence. Nah, pada saat proses diseminasi kemarin saya menggunakan 2, yaitu Aku Pintar dan menggunakan kecerdasan majemuk. Selanjutnya, nah ini salah satu simulasi asesmennya. Ini punya saya Bapak Ibu ya, mohon maaf kemarin tidak saya minta ke anak-anak screenshotnya. Jadi nanti kelihatan ya, pada saat anak-anak kita berikan berikan ini ya, aktivitas di pertama kali itu akan kelihatan gaya belajar apa ya yang ada pada diri anak tersebut, gaya belajar dan dominan kecerdasan majemuknya. Nah, nanti itu di BK itu ada datanya Pak Ngurah. Ada datanya nanti dari kelas 7 itu gaya belajar anak itu apa, kecerdasan majemuk itu anak itu apa, yang nanti tujuannya mungkin bisa menjadi sebuah acuan pedoman kita melaksanakan proses pembelajaran KBM. Tidak hanya Bapak Ibu guru di BK saja yang menggunakan, mungkin bisa juga Bapak Ibu guru mata pelajaran bisa menggunakan hal tersebut guna memberikan proses pembelajaran modelnya seperti apa gitu, atau berdireferensi gitu kan, sesuai gaya belajar anak-anak. Kan beda-beda, ada 4 gitu ya gaya belajar, ada 3 gaya belajar anak-anak. Selanjutnya Pak Ngurah, jadi setelah anak-anak melakukan aktivitas itu ada diskusi yang kita laksanakan. Jadi bagaimana potensi yang anak-anak miliki ya. Terus hasil asesmen itu sesuai nggak dengan kepribadian anak-anak gitu. Jadi kalau asesmen, jadi itu kan anak-anak membuat Aku Pintar itu kan sesuai dengan kepribadian masing-masing. Jangan melihat atau mencontek jawaban orang lain. Kalau jawaban orang lain pastinya akan berbeda ya kayak belajarnya gitu. Selanjutnya, nah ini jadi urgensi asesmen perlu dilaksanakan di sekolah masing-masing. Ini salah satunya khusus di layanan bimbingan konseling ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan gitu. Jadi banyak ini komponen asesmen yang bisa dilakukan, non-tes terutama yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK gitu. Kalau yang tes itu harus mempunyai lisensi. Selanjutnya, nah inteligensi. Nah sebenarnya ada video ya Bapak Ibu ya,
Jadi anak-anak itu unik sebenarnya, Bapak Ibu. Anak-anak mempunyai kepribadian yang sangat unik. Mereka mempunyai kecerdasan inteligensi masing-masing yang berbeda-beda. Bagaimana cara mereka untuk mengetahui ketika perilaku yang berulang secara positif yang dia timbulkan, ya kreativitas dan pemecahan bisa memecahkan masalah secara mandiri, itu merupakan kecerdasan anak-anak yang dimiliki oleh anak-anak, ya. Jadi berbeda-beda, ya, antara anak A dengan anak B itu pasti mempunyai inteligensi dan kecerdasan yang berbeda, gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini masuk ke konsep materi di aplikasi Aku Pintar, Bapak Ibu, sudah dicoba Bapak Ibu download. Isi daftar ya. Jadi ada 4 di situ. Nah, salah satunya ini gaya belajar ya yang saya fokuskan kemarin. Anak-anak diminta untuk tes Aku Pintar ya. Nah, ini ada 3 gaya belajar. Yang pertama itu ada gaya belajar visual ya, yang dimana anak-anak ini lebih mudah mengingat informasi itu dalam bentuk gambar gitu ya. Strategi yang Bapak Ibu guru bisa diberikan kepada anak-anak yang gaya belajarnya visual itu bisa menggunakan gambar, sketsa gitu ya, peta konsep, video. Jadi Bapak Ibu guru ini saya lihat juga kemarin kan pada proses pembelajaran ini sangat sudah luar biasa ya. Kadang ada yang saya lihat dan nenteng LCD dari ruang TU ke barat, padahal itu jauh lumayan. Itu Bu Hilda juga smartboardnya luar biasa gitu. Bapak Ibu guru senior juga sudah mengaplikasikan media-media yang interaktif begitu ya. Terus gaya belajar auditori, jadi gaya belajar auditori ini anak-anak itu lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan itu secara lisan, ya bisa dalam bentuk diskusi seperti itu ya. Strategi yang bisa pembelajaran yang bisa dilakukan secara efektif itu bisa menggunakan diskusi, tanya jawab gitu. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Nah, ini yang kinestetik gaya belajar anak-anak lebih suka belajar efektif dengan menyentuh atau bergerak ya. Jadi dengan gerakan seperti itu. Contoh proses pembelajaran IPA langsung diajak anak-anak itu ke ruang lab gitu ya, langsung dia menggunakan ya, praktek langsung seperti itu. Bisa juga menggunakan sosiodrama gitu ya. Jadi ada gerakan yang bergerak. Nah, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, ya, gaya belajar juga kadang-kala kan kita aja yang rasakan ya. Gaya belajar itu bisa aja kita kombinasikan 2 gaya belajar, tidak hanya dengan visual tapi dengan kinestetik juga kayak gitu. Sudah ada media, video yang kita berikan ditambah dengan praktek langsung seperti itu, bisa mengkombinasikan. Itu selanjutnya. Nah, kecerdasan majemuk juga ya. Selain gaya belajar, ya anak-anak juga kemarin pada saat tes Aku Pintar, ya, asesmen non asesmen itu kita berikan terkait dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk yang dominan apa yang anak-anak miliki. Melalui tes aplikasi Aku Pintar ini, ya anak-anak mampu mengetahui mana yang lebih dominan kecerdasan mereka sesuai kepribadian mereka, yang nanti pada dasarnya anak-anak bisa menggabungkan antara gaya belajar dan kecerdasan majemuknya untuk arah karir mereka, untuk proses pembelajaran KBM yang dilaksanakan di kelas seperti itu, dan proses keseharian mereka dalam menunjang keberhasilan dalam pembelajaran gitu. Selanjutnya ada juga menggunakan tes karir inklusi. Nah, mohon maaf kemarin tidak bisa kami berikan tes karir inklusi karena untuk tesnya tidak bisa dibuka gitu. Ini tidak bisa dibuka, mungkin sudah ditutup gitu. Dan pada saat pelaksanaan pelatihan itu bisa gitu. Nah, jadi anak-anak hanya diberikan 2 tes saja kemarin, itu gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Nah, ini juga nantinya ketika anak-anak tahu, paling kemarin dia berikan tentang konsep ini ya, agar nanti anak-anak bisa membuat sebuah perencanaan karir ke depan, nanti mereka ingin menjadi apa begitu ya. Jadi biar tidak ikut-ikutan mulai sekarang anak-anak yang kelas 9 ini pada dasarnya
ikut-ikutan temennya mau ke SMA maupun ke SMK gitu. Selanjutnya Pak Nora. Nah, ini salah satu LKPD yang diberikan ke anak-anak kemarin. Jadi anak-anak membuat sebuah rekapan atau rekomendasi kepada dirinya sendiri. Nah, itu yang memberikan langsung kepada anak-anak, coba mereka itu mengeksplor dirinya, bisa nggak mereka itu aplikasikan di kehidupan sehari-harinya mereka, bisa nggak dia secara mandiri itu merekomendasikan dirinya sesuai dengan kebutuhannya dia nanti untuk cita-citanya gitu, rekomendasi cita-cita, terus profesi atau karir masa depan yang paling relevan untuk anak-anak sesuai dengan kecerdasan majemuk yang dia miliki secara dominan begitu. Nah, ini contoh hasil dari LKPD kemarin yang sudah diberikan. Jadi dari Tias ya, cerdas interpersonal, sudah mengetahui dia bercita-cita menjadi guru gitu, suka bekerja sama dengan orang lain, mudah bergaul dan peduli dengan orang lain. Nah, ini salah satu rekomendasi, mudah-mudahan nantinya anak-anak bisa ya mencoba untuk bagaimana mereka itu berusaha gitu kan terhadap rekomendasi dia, berusaha dia mau ke SMA SMA seperti itu kan, sesuai dengan rekomendasi anak-anak. Selanjutnya, nah ini dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Nah, Bapak Ibu guru, untuk yang jurus pertama terkait potensi diri ini, tujuan dari penerapan praktek baik yang Tiang berikan ini sebenarnya kenapa kok Bapak Ibu guru ini diberikan juga seperti itu karena pada dasarnya Bapak Ibu guru ini kan sebagai wali kelas dan juga guru wali nantinya yang tetap mendampingi perkembangan anak yang bekerja sama dengan BK. Tidak hanya saya di sini, saya juga permohonan kepada Bapak Ibu guru untuk sama-sama kita bekerja sama gitu, apalagi saya juga di BK ini kan termasuk pelabahan, nanti senior itu akan pensiun, sudah pensiun gitu ya. Jadi bekerja sama nanti bagaimana bisa menerapkan metode pembelajaran nanti mungkin kedepannya sesuai dengan gaya belajar anak-anak di kelas, proses pembelajarannya itu. Dan Bapak Ibu guru ini bisa membantu ya sebagai fondasi nanti ke depan untuk masa depan siswa, bagaimana siswa tersebut memahami dirinya sendiri, dan yang terakhir dapat melihat dan menumbuhkan potensi yang ada pada anak-anak kita di Spenpatar ini. Jadi kita bersama-sama bekerja sama, kita nih Bapak Ibu dan bukan maksud dia untuk menggurui, itu tidak jadi kita bekerja sama bersama-sama gitu. Ketika ada permasalahan di anak-anak, jadi kita gali potensi-potensi yang ada pada diri anak gitu. Itu untuk yang pertama, kenali potensi diri yang pertama. Yang selanjutnya yang kedua, saya rampungkan mohon maaf ini karena waktu juga sudah mau MBG itu nanti jam 30 menit lagi. Jadi untuk yang jurus kedua saya lanjutkan. Nah, untuk yang jurus kedua ini terkait kelola emosi. Kelola emosi. Nah, pada dasarnya kenapa sih saya milih yang ini gitu kan? Berurutan dari pertama sama kedua ya. Kalau Ibu Kepala menginginkan gimana sih caranya konseling dasar. Nah, untuk konseling dasar itu ada di daya lenting nanti ya di jurus yang ketiga. Nah, ini kelola emosi. Kenapa ini? Karena pada dasarnya banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang muncul kadang-kala di anak-anak ini kan. Anak-anak belum bisa mengelola emosinya sehingga terjadi kadang-kala tindakan-tindakan seperti ya kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan gitu kan. Ya, karena anak-anak belum bisa mengelola emosinya gitu. Ya, karena usia dini sekarang di SMP ini kan adalah usia kritis anak-anak, di mana mereka itu egonya sangat tinggi, gitu, tidak mau egonya turun, gitu kan, tidak mau tidak bisa mengendalikan emosi yang ada pada diri. Sama juga
dalam pelaksanaan kemarin kita menggunakan metode pembelajaran ARKA, ya tetap ada aktivitas terlebih dahulu. Jadi aktivitas yang diberikan itu adalah saya memberikan sebuah cerita ke anak-anak yang nantinya anak-anak itu akan memegang satu kertas putih kosong halus ya yang masih utuh gitu. Nah, jadi ketika ada suatu permasalahan, respon apa yang dia akan berikan seperti itu. Respon marah kah, sedih kah, senang atau biasa saja. Nah, nanti Bapak Ibu guru juga sama nih, saya akan berikan sebuah cerita gitu. Jadi mohon bantuannya nih Pak Cero, Pak Hari. Saya berikan ini kertas sih Pak, dengerin juga enten saya berikan kertas satu sama diibaratkan hati seorang yang putih bersih gitu. Nah ini jadi kita bermain kertas emosi nih sekarang nih. Saya pengen tahu nih emosi Bapak Ibu guru. Emosi Bapak Ibu guru. Nah, tidak untuk kemungkinan ya, saya juga kadang-kala emosi juga tetap ya Bapak Ibu ketika memberikan sebuah pembinaan. Jadi bermain kertas emosi, jadi Bapak Ibu guru akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Nah, coba Bapak Ibu guru nanti merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, diusap-usap seperti mengusap istri di rumah gitu ya. Terus kalau semua merasa kesal, marah gitu, boleh dilecek-lecek gitu ya. Gak punya istri, ini bangun lagi punya suami gitu. Belum cerita udah emosi. Oke, lagi itu silakan Pak Bapak Ibu dipegang, ya dipegang. Nanti kalau kesal silakan dirobek, diremes, boleh di ini juga, ya, diremes-remes juga boleh. Pagi itu, Bapak Ibu guru itu berangkat ke sekolah mengendarai motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, mendadak motor itu mogok karena kehabisan bensin. Gimana kira-kira emosi Bapak Ibu? Ya, dengan susah payah ya Bapak Ibu guru itu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, selanjutnya Kak Murad. Sabar apa bagaimana? Nah, sampailah Bapak Ibu guru ini di kelas nih. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi ini masuk terlambat. Oh, dia hanya menunggu sambil bilang, maaf Bu, Pak, saya terlambat. Nah, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, ya Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemarin tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru itu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru jadi buyar. Nah selanjutnya nah di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar begini, Andi itu terlihat tidak memberikan sebuah perhatian dia menunduk dan bangkunya. Saat didekati Andi tetap dan ternyata tidur. Sabar, luar biasa nih Bapak Ibu sekretariat ya. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi itu maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Nah sekarang saya izin mau jemput Andi Pak, karena ayahnya masuk ICU. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dicari-cari.
dan pamannya pun berta-minta. Habis ya, jadi Bapak Ibu guru melanjutkan proses pembelajaran, berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, Bapak Ibu guru, sekarang saya lihat kira-kira kondisi kertasnya bagaimana. Ini yang halus, ini luar biasa, ini guru ya. Yang lecet, Anda yang lecet, wah ini termasuk pesawat terbang ternyata jadinya, nah itu pada kenyataannya sebenarnya tuh kita tuh emosi, ya, karena ini mungkin di depannya Pak Raka, saya lulus ya. Jadi pada intinya sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengelola emosi, Bapak Ibu guru, ya harus kita tahu terlebih dahulu ya permasalahan yang terjadi di anak. Kita harus menggali data terlebih dahulu, baik itu dari siswanya, kita ajak langsung, kita tanyakan permasalahannya, misalnya kita tanyakan kepada temannya atau tanyakan kepada orang tua, apa sih permasalahan yang terjadi di anak sebenarnya, kok bisa anak itu terlambat kadang-kala ya kapah-kapah masuk gitu. Tapi kadang-kala kita juga kan emosinya juga bisa jika anak itu kadang-kala berulang-ulang ya. Nah kalau sudah berulang-ulang baru tidak apa-apa, sudah yang diberikan emosi sedikit Pak, boleh Pak. Karena sudah berulang-ulang baru perlu adanya kerjasama dengan wali kelas, guru wali, Bapak Ibu guru BK beserta orang tua. Selanjutnya, jadi bagaimana caranya? Ini Casual yang memberikan pembelajaran sosial emosional ada ya 5 ya. Ada 5 komponen untuk sosial emosional. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu bisa menyadari diri siswa nantinya, kemampuan siswa untuk memahami emosi yang dia miliki itu senang. Nah, pada kesempatan hari ini dia itu bagaimana sih emosinya, senang kah, sedih kah, atau gembira gitu. Dan bagaimana mengelola diri, mengatur emosi yang sudah nampak ya, perilaku yang sudah nampak di siswa. Bagaimana caranya mengelola diri, dan selanjutnya mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut ya. Jadi ada nggak dampak nanti dari keputusan yang sudah diambil dari emosi tersebut. Nah selanjutnya terampil berrelasi ya, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada social awareness ya, peduli sosial gitu. Kalau Bapak Ibu guru jangan nanti tanyakan peduli sosialnya sudah luar biasa nih, apalagi kita sudah mendapatkan tantangan nih banyak membina anak-anak ya. Kita mempunyai 800 kurang lebih 900 siswa gitu. Jadi sudah kepedulian sosialnya sudah luar biasa, nanti perlu ditingkatkan kembali lagi. Selanjutnya Pak Amir. Jadi self-awareness yang mengenali tentang emosi. Ada kadang-kala kita sebelum proses pembelajaran dimulai kita tanyakan kepada anak-anak bagaimana perasaan mereka pada kesempatan hari ini ya. Jangan sampai nanti ya pada proses pembelajaran ada masih anak-anak yang sedih di belakang kayak gitu ya, marah gitu. Jadi bisa mengenali emosi yang ada pada diri. Selanjutnya, nah ini bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa mengenali otak kita agar nantinya kita bisa menjadi sebuah pengendali. Nah kita ibaratkan ini nanti ya, ketika emosi gitu, coba kita menjadi pawang gitu ya, pawang dari otak kita gitu, biar tidak menjadi dinosaurus lah gitu. Dinosaurus pas emosi jemilu gitu meledak-meledak gitu. Nah ini juga diibaratkan dinosaurus ya. Coba kalau yang kita pilih itu yang mana sih lebih baik gitu. Ketika kita emosi, respon dari otak itu
sebagai pawang atau sebagai dinosaurus? Pawang ya, bisa mengendalikan emosi. Nah selanjutnya, nah ini salah satu contoh, ini kan ada video dulu yang viral gitu kan, seorang guru dengan siswa yang sampai berkelahi ya, kekerasan fisik dilakukan di lingkungan sekolah, itu diibaratkan dinosaurus ya, otak dinosaurus dengan dinosaurus gitu ya, tidak bisa menjadi pawang dari tindakan emosi yang sudah dilakukan. Nah ini juga ada video yang tidak ini ya, tidak konekkan ya, lumayan lama nanti. Nah ini contoh ketika kakaknya menjadi seorang pawang dan adiknya dinosaurus, adiknya marah-marah gitu kan. Nah bagaimana kita sebagai kita posisikan diri sebagai pawang gitu nantinya agar tidak terjadi mungkin emosi yang berlebihan. Nah, bagaimana sih caranya sebenarnya Bapak Ibu merespon emosi? Respon emosi, ketika emosi cepat langsung mungkin respon tindakan gitu, kadang-kadang kan berikan tindakan yang berlebihan gitu muncul. Nah tapi alangkah baiknya ketika kita emosi berikan jeda terlebih dahulu, berikan jeda terlebih dahulu, bisa menggunakan relaksasi mungkin. Nah, sudah pernah nih Bu Era melakukan relaksasi gitu kan di lapangan langsung ya, itu kemarin juga dia terapkan ke anak-anak menggunakan relaksasi ya, ketika emosi coba ya belajar untuk tutup mata gitu. Silakan Bapak Ibu tutup mata boleh tutup mata gitu. Jadi hirup udara ya, oksigen masuk ke dalam tubuh kita, rasakan gitu kan ya, ketika emosi rasakan, terus buang ya, buang oksigen tersebut ya dengan mulut. Silakan hirup dulu oksigennya, buang melalui mulut. Selanjutnya ya silakan tutup mata kembali lagi, Bapak Ibu, tutup mata kembali lagi, hirup udara. Ya, setelah hirup kembali lagi. Hirup kembali lagi. Mungkin bisa dilakukan ketika emosi. Dan respon tindakan yang lebih positif. Nah ini ya, kemarin kita merancang kelas bernuansa sel, jadi membuat sebuah papan cuaca emosi dan membuat pola kehidupan dengan anak. Nah nanti bisa Bapak Ibu terapkan papan cuaca emosi dalam proses pelaksanaan proses pembelajaran. Itu mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui emosi apa yang sudah terjadi di anak-anak apa sebelum proses pembelajaran, bisa dengan cara itu papan cuaca emosi yang silakan anak-anak sekarang menggunakan emosi anak-anak ada yang berlaku berawal berpilihan sama itu modelnya saja yang sudah jadi tujuan kenapa yang ini memberikan jurus kedua nih ya terkait pola emosi. Jadi bagaimana nantinya Bapak Ibu guru berperan mengetahui suasana hati siswa ya sebelum melaksanakan emosi. Dan yang terakhir bagaimana sama-sama kita di sini bisa menciptakan sekolah yang cerdas dan emosional, di mana setiap individu baik siswa maupun guru itu memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan dengan tenang dan membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan siswa dan dengan pejabat. Itu saja mungkin dari saya ke Bapak Ibu guru. Jika ada kata-kata mungkin yang menyinggung perasaan Bapak Ibu guru, untuk lanjutannya nanti ya terkait dengan resiliensi, parenting begitu. Ya, Ibu ada proses konseling dengan anak, praktek konseling sebenarnya nih, jadi bisa nanti dipraktekkan kembali lagi. Ya, itu saja dari saya. Demi Jembrana pasti bisa. Terima kasih.
Sekian presentasi atau diseminasi berbagi praktik baik terkait dengan 7 jurus BK hebat, yaitu materi, kelola emosi, dan kenali potensi, yang sudah disampaikan oleh Ibu Ita Purnama Dewi. Terus selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu ataupun nanti dari Bapak Ayat Purmadani ya. Purnama Dewi. Ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman ya terkait dengan apa yang sudah terjadi di kelas dalam hal dalam pembelajaran ataupun dalam mendampingi murid ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan mengenali potensi ataupun mengenali emosi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi. Sudah bisa mengendalikan emosinya. Nah, itu sudah ada 2 jurus yang sudah diberikan oleh Bu Ita terkait dengan 7 jurus BK hebatnya. Ya, berarti ada 5 jurus yang nanti akan disampaikan pada saat kegiatan Hari Belajar Guru. Di mana pada sekolah kita juga sudah menyiapkan Hari Belajar Guru pada hari Jumat, setiap Jumat siang. Gitu. Jadi kegiatannya kita namakan relaksasi, refleksi, aktivitas, dan aksi relaksasi. Baik, kalau tidak ada mungkin dari Bapak Wenten tambahan. Yang wawancara. Oh iya. Oke, baik Bapak Ibu, karena kegiatan kita sudah berakhir, diseminasi berbagi praktik baik terkait dengan 7 jurus BK hebat sudah terlaksana. Untuk kegiatan hari ini, yang selaku pemandu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan selama kegiatan ini. Dan sekali lagi yang mengaturkan Om Santi. Oke, karena tadi lebih cemberana 3 kali seperti itu. Oke, untuk waktu Bu Ita silakan dengan Bapak Wayan, nanti silakan wawancaranya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lainnya silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas. Nah, ini sudah jam persiapan akan bergizi. Iya, lupa memasukkan sel-sel yang yang panggil. Siap, Bu. Selanjutnya ada lagi kita berikan. Ini pendampingan terakhir. Nanti setelah pendampingan ini akan ada penyusunan laporan. Ketika nyusun laporan sudah kita nilai, kalau sudah semua dia lulus sehat, lulus lalu dan harus diasihkan di kabupaten Jember. Ya. Jadi kalau Jember bisa buat program pelatihan BK, pasalnya sudah. Jadi Bapak punya pasal. Memang ada PGP dulu Pak. Cuma sekarang fokus pada program komunitas itu ada pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, terus matematika ilmiah. Tapi SD sama PAUD juga. Ya. Ada juga program apa lagi? Yang jalan BCKS. BCKS besok udah mulai. Ya, biasanya nanti. Ya, kan Jember ada 7 gitu. SD-nya. Ya. Cuma sekarang
Yang 14 kan nyanyi. Oh ya. Jadi besok mulai tatap mukanya itu 10 hari. Kan program BCKS itu tidak seperti sebelumnya cakep itu kan 3 bulan. Sekarang cuma 10 hari. Di BGTK. Makanya Niki Nanti di LMS juga belajar. di LPS sudah mulai. Maka Niki karena syarat Bu, kalau memang belum memiliki hanya bisa 1 periode. Di periode itu 4 tahun. Kalau yang sudah memiliki bisa 2 tahun. Kalau yang belum guru penggerak kan bisa 4 periode Bu. Itu sudah dicabut. Ini pun yang membuat balai kami diubah juga. Berarti yang tidak boleh, kalau 3 periode tidak ada lagi aturannya, tapi pindah. 3 periode dan tidak gini Pak, di sistem sudah gini tidak ada pindah lagi. Kalau dia nggak boleh dibalik ke dinas, ya itu sangat baik 2 tahun berturut-turut gitu. Ya, perpanjangan 3 periode itu ketika mendapat nilai sangat baik dan di daerah itu belum ada yang memenuhi syarat sesuai pasal 7. Stoknya ada istilahnya. Iya. Nanti kan bisa daerah Bu melaksanakan dalam aktiviti. Misalnya yang 1 periode kan semua belum memiliki sertifikat nih. Karena programnya baru yang pertama Niki 71 Niki. Yang 2018. Kalau dulu cakep ya. Itu sudah tidak pernah Dan dia berlaku. berlaku cakep. Oke, kalau cakep itu kan di Permendikbud Ristek 12 itu cakep dan guru penggerak. Nah, karena itu dicabut Bu, berarti syarat itu ada sekolah BCKS. Berarti sekarang harus pelatihan juga gitu. Iya Bu. Tapi tetap pendaftarannya lewat seleksi BCKS ya. Ada 3 Bu, seleksi administrasi, substansi sama pelatihan. Kalau lulus substansi baru bisa ikut pelatihan. Substansi yang Niki yang agak